الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sidang Jumat yang Allah muliakan, sebuah tekad yang harus senantiasa ada dalam diri kita adalah sebuah upaya, sebuah keinginan, sebuah keyakinan dalam diri kita bahwa tidak ada yang pantas menjadi tempat kita bersandar, tempat kita bermohon, tempat kita bergantung dalam segala urusan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah satu pilar atau fondasi ketauhidan kita, bahwa kita senantiasa bersandar, memohon pertolongan, menyandarkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membuktikan semua itu, ketawakalan itu dengan semua upaya-upaya yang memang telah Allah izinkan untuk bisa meraih semua itu. Jemaah yang Allah muliakan, sebuah ayat yang populer yang sering kita dengar dalam mimbar-mimbar Jumat adalah sebagaimana yang tadi khatib bacakan, di mana Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita semua telah mengikrarkan diri kita sebagai orang yang beriman. Akan tetapi keimanan ini bukanlah sesuatu yang hanya sebatas pengakuan saja. Akan tetapi butuh sebuah bukti, butuh sebuah tindakan yang membuktikan bahwa keimanan kita itu benar. Oleh karena itu sangat wajar dalam beberapa ayat kita lihat bahwa Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Pada ayat yang tadi Allah tegaskan Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Dengan kata lain, salah satu bukti bahwa keimanan kita benar, salah satu wujud nyata bahwa kita menjadi seorang mukmin yang sejati adalah manakala kita mampu membuktikan keimanan kita dengan ketakwaan, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Khatib ingin kutipkan sebuah penjelasan apa makna atau apa tafsir dari ayat yang tadi yang khatib bacakan. Misalnya, Imam Ibnu Jarir Al-Tabari dalam tafsirnya khatib sampaikan apa makna ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kata beliau, ya ma'syara man saddaqallaha wa rasulah. Wahai sekalian orang yang mengaku beriman, membenarkan pada Allah dan Rasulnya. Ittaqullaha, apa makna ittaqullaha? Khafullaha wa raqibuhu bi ta'atihi wa ijtinabi ma'asihi. Salah satu makna yang melekat atau tindakan yang melekat dengan kata takwa atau realisasi dari takwa adalah bahwa kita senantiasa takut pada Allah Ta'ala, wa raqibuhu, dan membangun sebuah sikap muraqabah. Artinya apa? Bahwa kita yakin bahwa Allah senantiasa melihat kita, Allah mendengar kita, Allah mengetahui apapun yang kita ucapkan, yang kita putuskan, yang kita lakukan, dan apapun yang ada dalam hati kita. Luar biasa. Jemaah sekalian, andai saja kalau kita mau jujur sampai sejauh mana keimanan kita setelah kita mengaku beriman Islam, mari kita mencoba mengukur sampai sejauh mana sikap atau spirit muraqabah ini berada dalam hati kita. Bayangkan, andai saja
mayoritas kaum muslimin, semua kita mempunyai sikap seperti ini, maka saya yakin bahwa tindakan kita, sikap kita, keputusan kita, kalau seorang pejabat, maka semua itu akan terkontrol dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Bahwa manakala seorang mukmin yakin bahwa Allah mengawasi dia, Allah mengetahui apa yang ada di hati kita, Allah mengetahui lirikan mata kita, Allah mengetahui sikap kita. Jangan-jangan sikap kita selama ini banyak menyakiti orang lain, banyak membuat orang lain kecewa terhadap sikap-sikap kita. Ketika kita membuat sebuah kebijakan, kita tidak akan berani mengeluarkan sebuah kebijakan yang bertentangan dengan aturan, yang merugikan banyak orang misalnya. Ketika kita beribadah pada Allah Ta'ala, dalam salat kita, dalam zikir kita, dalam apapun yang kita lakukan, manakala kita yakin dengan muraqabahnya Allah Ta'ala, maka kita pasti akan mencurahkan semua potensi yang kita miliki. Kita akan melakukan dengan terbaik yang kita bisa. Kita sholat, kita puasa, kita infak, dan apapun yang bisa kita lakukan, maka kita pasti akan melakukan dengan sepenuh hati, dengan sebuah harapan bahwa Allah menerima ibadah kita, Allah melipat gandakan atas pahala amal kita, dan Allah senantiasa ridho atas semua apapun yang kita lakukan. Haqqa tuqatihi, maknanya adalah haqqa khaufihi wa huwa an yuta'a fala yu'sa wa yuskar fala yukfar wa yudkar fala yunsa. Jemaah sekalian, tadi khatib tekankan bahwa salah satu bukti bahwa kita orang yang beriman, orang yang bertakwa adalah manakala kita komit dengan semua aturan Allah Ta'ala. Ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, maka kita tunaikan sholat itu sesempurna mungkin yang bisa kita lakukan. Menjaga semua syaratnya, rukunnya. Kalau seorang laki-laki datang ke masjid, sholat berjamaah, karena itu salah satu bukti kesempurnaan ibadah kita. Wa yuskar fala yukfar. Kita hendak yang yakin bahwa apapun yang kita miliki di dunia ini adalah pemberian dari Allah Ta'ala. Hakikatnya adalah titipan Allah Ta'ala. Dan kita patut bersyukur atas semua anugerah, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang dengan itu maka Allah pasti akan melipat gandakan, akan menambah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Katakanlah Allah menguji kita dengan sebuah musibah. Apa yang harus kita lakukan? Kita husnudzan pada Allah Ta'ala. Husnudzan bahwa ini adalah salah satu cara Allah mendidik kita. Mengapa demikian? Karena kalau kita senantiasa berada dalam zona nyaman, selalu enak hidup kita, boleh jadi orang menjadi sombong. Orang dengan jabatannya yang tinggi, dengan kepintarannya, dengan hidupnya senantiasa sehat, rezekinya mudah, boleh jadi dia menjadi sombong. Dia merasa bahwa itu adalah hasil kerja keras dia, bahwa itu adalah hasil kepintaran dia, itu adalah hasil ketakwaan dia. Boleh jadi pengakuannya seperti itu. Padahal semua itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hakikat bahwa semua itu adalah anugerah dan pemberian dari Allah Ta'ala. Wa yudhkar fala yunsa. Dan manakala kita yakin bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian dari Allah Ta'ala, dan salah satu bentuk kita bertakwa pada Allah dengan takwa yang sesungguhnya adalah bahwa kita senantiasa zikrullah, mengingatnya dengan lisan kita, dengan qalbu kita, dengan semua apapun yang membuat Allah ridho kepada kita, maka itu adalah salah satu bentuk ketakwaan kita kepadanya dengan ketakwaan yang sesungguhnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati meninggal ayyuhal mu'minun illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan kalian senantiasa berserah diri, mud'inuna lahu bitta'ati mukhlisuna lahu al-uluha wal ibadah. Bahwa kita hendaknya punya sebuah tekad, sebuah upaya bahwa Allah menutup kehidupan kita, Allah mengambil kehidupan kita dalam keadaan tetap taat, ikhlas beribadah kepadanya, yang dengan itu kita bisa kembali kepadanya dengan membawa bekal terbaik, bekal keimanan,
bekal ketaatan, bekal keikhlasan yang telah kita perjuangkan selama kita hidup di dunia. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan jemaah sekalian, marilah kita senantiasa mengoptimalkan semua anugerah yang Allah beri kepada kita untuk senantiasa bersyukur kepadanya, meningkatkan ketakwaan kita kepadanya, karena dengan itulah kita menjadi mulia di hadapan Allah Ta'ala. Jangan kita merasa kecewa dengan bagian yang Allah berikan kepada kita. Sudah menjadi sebuah sunnatullah bahwa di antara kita ada yang kaya, ada yang kurang, ada yang pintar, ada yang biasa-biasa saja. Dan itu adalah sebuah ketetapan yang tidak bisa kita hindari. Akan tetapi yang penting kita catat adalah bahwa Allah tidak pernah mengukur kemuliaan seseorang dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan warna kulitnya, dengan apapun atribut duniawi. Akan tetapi Allah akan mengangkat derajat kita manakala kita bisa mewujudkan ketakwaan kita kepadanya. Dan hendaknya kita senantiasa optimis, yakin bahwa setiap kita mampu menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Ta'ala. Tengoklah para sahabat radhiyallahu anhum, di antara mereka ada orang yang kaya seperti misalnya Abu Bakar, Utsman bin Affan, ada yang fakir misalnya seperti Bilal, seperti mungkin Ali radhiyallahu anhu juga termasuk orang yang fakir. Akan tetapi semua adalah orang-orang yang mulia di hadapan Allah Ta'ala. Apa yang menjadi kesamaan di antara mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa takwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaknya kita senantiasa berusaha untuk bisa menjadi bagian dari orang-orang yang senantiasa membuktikan kehidupan ini dengan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang ingin khatib tegaskan adalah bahwa di khutbah yang pertama tadi Allah Ta'ala tegaskan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini menegaskan sebuah pesan bahwa satu hal yang harus kita perjuangkan dalam hidup ini adalah keimanan kita. Bagaimana cara kita mempertahankan keimanan ini adalah yang pertama dengan berdoa kepada Allah Ta'ala. Khatib tegaskan bahwa tidak ada tempat bersandar kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita senantiasa berdoa padanya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan. Doa kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Semua itu mengandung sebuah salah satu pesan utamanya adalah bahwa kita memohon sabat, memohon istiqomah, bahwa Allah mengambil dari kita dalam keadaan taat dan takwa kepadanya. Yang kedua adalah marilah kita senantiasa bersungguh-sungguh berpegang teguh kepada tali Allah. Maksudnya adalah apa? Bahwa senantiasa kita taat pada Allah Ta'ala dan kita senantiasa mengilmui agama kita ini, senantiasa menghiasi tindakan kita, ibadah kita dengan ilmu. Karena Islam adalah agama yang dibangun di atas dasar ilmu. Kita tidak mungkin bisa menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang takwa, orang yang taat pada Allah tanpa bekal ilmu yang mumpuni. Oleh karena itu, khatib ajak pada jemaah sekalian, marilah kita mengisi kehidupan kita dengan tilawah Al-Quran, membaca terjemahnya, membaca tafsirnya, membaca hadis-hadis Nabi. Karena itu adalah salah satu bukti kita jujur ingin memperkuat hubungan kita dengan Allah Ta'ala, memperkuat hubungan kita dengan Nabi kita sebagai teladan kita, karena dialah salah satunya orang yang mempunyai otoritas penuh dari Allah Ta'ala untuk menyampaikan risalah pada umat ini dan telah menjelaskan pada kita bagaimana cara mengamalkan Al-Quran serta menampaki kehidupan ini yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, menuntun kita dan memberikan anugerah terbaik pada kita, menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Allahumma ghfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimissalam.